Dikatakan di situ bahwa Laut Sulu yang terletak di antara perairan Indonesia, Malaysia, dan Filipina merupakan markas teroris kelompok Abu Sayyaf. Film ini menceritakan tentang 4 orang prajurit khusus yang melaksanakan misi untuk pembebasan aset CIA yang disandra oleh kelompok perdagangan senjata. Berikutnya yang muda ini kita panggil saja Boy, dan yang ketiganya nanti akan saya sebutkan ya satu per satu. Agar lebih mudah dalam penyebutan, maka tim ini saya sebut saja Delta. Delta sudah berada di dalam helikopter menuju Kepulauan Sulu, tempat target misi yang dimaksud. Kita tinggalkan dulu Delta, mari saya perkenalkan dulu di markas 2 orang yang akan bertanggung jawab dalam operasi tadi. Pria ini bernama Hoges, beliau berpangkat kapten, dan wanita ini kita sebut saja staf kapten. Staf kapten memberitahukan Hoges bahwa 15 menit lagi shift tugas mereka akan segera dimulai. Hoges menyempatkan diri untuk menghubungi istri yang saat ini sedang di rumah sakit untuk melahirkan. Saat berjalan menuju ke ruang tugas, Hoges mengingatkan tim komunikasi yang ada di situ bahwa selalu fokus memperhatikan telepon darurat. Bukan tanpa alasan Hoges harus mengingatkan tugas mereka sebagai operator komunikasi, karena mereka asik fokus menyaksikan siaran TV yang menayangkan olahraga, dan hal itu berpotensi membuat mereka nantinya akan lalai. Akhirnya Delta sampai di titik target dan mulai satu persatu terjun ke pulau tersebut, yang seperti judulnya disebut Pulau Terkutuk. Sementara Hoges dan staf sudah siap di kursi operator mereka untuk mengontrol drone. Dengan perlahan mereka bergerak mengikuti yang sudah dipetakan, sambil terus terhubung dengan Hoges atau drone. Keadaan hutan terlihat tenang diiringi langkah kaki mereka yang terus berjalan sambil mengobrol. Sugar menyimak cerita Boy yang bisa berada menjadi prajurit operasi khusus. Sementara langkah Kine sempat terhenti karena cedera lamanya sewaktu waktu mendadak kambuh sakit. Bishop lalu memastikan kondisi Kine bahwa cederanya itu tidak menimbulkan masalah pada misi mereka. Bishop terlihat meremehkan Boy karena baginya Boy adalah pemula yang menjalankan misi pertama kali bersamanya. Tiba-tiba mereka terhenti menjadi waspada karena mendapatkan adanya pergerakan musuh dari arah depan. Untuk memastikan Boy segera meminta operator drone untuk mengecek lokasi tersebut. Namun disayangkan di waktu yang tidak tepat, drone mengalami masalah sistem sehingga komunikasi terputus. Untuk sementara Delta bergerak sendiri tanpa ada bantuan. Namun untung saja ternyata hal yang mereka khawatirkan tadi rupanya hanyalah seekor babi liar. Dengan lega mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di titik yang dituju. Terlihat sebuah markas kelompok teroris yang bermarkas di sebuah bendungan. Delta mulai berpencar agar memperluas pantauan. Boy berada di tempat strategis agar memudahkan memantau titik koordinat untuk serangan udara. Sedangkan Kine bertugas melindungi Boy. Sementara Bishop dan Sugar bertugas memantau pergerakan mencari aset berada. Dari pantauan Delta, sebuah mobil datang membawa sekelompok orang bersenjata. Rupanya itu adalah pemimpin Abu Sayyaf yang datang yang diduga untuk membeli senjata dari kelompok yang bermarkas. Dari pantauan terlihat juga seorang pemimpin kelompok pedagang senjata itu bersama istri dan juga anaknya. Drone sudah selesai diperbaiki dan siap dioperasikan kembali. Boy kemudian memberikan koordinat lokasi mereka. Dari yang terlihat pemimpin Abu Sayyaf yang bernama Hashimi mengadakan pertemuan dengan pemimpin tempat itu yang bernama Petrov. Namun tiba-tiba saja kelompok Hashimi menembaki Petrov dan anak buahnya. Setelah menembaki, mereka menangkap wanita dan anak kecil itu. Kemudian Delta menyaksikan hal yang mengejutkan mereka ketika Hashimi melakukan hal ini. Belum keadaan semakin buruk, dikhawatirkan aset yang Delta cari juga akan terbunuh, maka Boy mengirim koordinat untuk serangan roket udara. Tim Delta tidak tahan apabila menyaksikan anak kecil yang akan menjadi korban selanjutnya, sehingga mereka terpaksa melepaskan tembakan sebelum roket yang masih meluncur dalam perjalanan 30 detik lagi. Anak itu berhasil selamat dan dibawa lari. Kelompok Hashimi berhasil dilenyapkan. Namun tanpa disangka ternyata sebagian Hashimi telah berada tepat di bawah Boy. Dengan sigap, Sugar segera melepaskan tembakan. Hingga berujung serangan bertubi-tubi datang ke arah mereka. Kontak baku tembak terus terjadi, musuh semakin banyak berdatangan. Kini akhirnya tertembak dan disayangkan nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Keadaan semakin buruk ketika musuh mulai mendatangkan penembak RPG.
Boy yang kabur menghindar mendapatkan pantauan musuh dan meminta serangan udara. Di saat Rocket masih dalam perjalanan, Bishop dan Sugar harus lebih dulu diserang oleh tembakan RPG. Entah bagaimanakah nasib mereka, namun yang pasti selanjutnya Rocket sudah tiba di arah musuh. Meski berhasil disingkirkan, namun tetap saja musuh terus berdatangan. Boy yang panik berlari membuat ia tergelincir ke bawah lereng, hingga memaksa Boy terus berlari ke arah hutan menjauh dari pantauan musuh. Boy menginfokan situasi kepada Hogges bahwa saat ini hanya tersisa dirinya, kemudian memberikan titik koordinat lokasi agar bisa dipantau drone untuk menavigasi area aman. Melalui panduan Hogges dengan pantauan drone, Boy terus bergerak menuju titik penjemputan. Saat berjalan, tiba-tiba drone menangkap pergerakan musuh. Dengan cepat Boy bersembunyi menghindari kontak. Sebuah mobil melintas dan kemudian berhenti. Rupanya ada dua orang dari arah seberang yang mereka tunggu. Dan sialnya anjing piaraan mereka mengendus persembunyian Boy, sehingga seorang musuh mulai memperhatikan anjing yang membuat kecurigaan. Namun seperti gonggongan itu hal biasa, mengingat keadaan di hutan yang dipastikan mungkin karena ada hewan lain. Sehingga Boy akhirnya bisa tenang kembali dan mulai melanjutkan perjalanan ke arah titik jemput. Singkat kisah, Boy akhirnya sampai juga di titik penjemputan. Singkatnya, helikopter jemputan pun datang, namun siapa sangka Boy dikejutkan dengan serangan. Beruntung peluru yang ditembakkan mengenai plat di seragamnya. Melalui pantauan drone sehingga tim helikopter berhasil lolos dari RPG yang datang. Rupanya musuh juga menggunakan teleskop malam. Akibat serangan itu, helikopter harus segera pergi, alhasil Boy gagal untuk dijemput. Situasi semakin buruk karena musuh terus berdatangan. Semampunya Boy mempertahankan diri dengan membalas tembakan. Dan tentu saja Hogges tidak tinggal diam. Roket segera diluncurkan kembali. Namun banyaknya musuh yang terpencar, tidak mungkin bisa roket hancurkan hanya dalam satu ledakan. Sehingga Hogges memerintahkan serangan udara melalui pesawat tempur. Alhasil Boy yang beberapa meter saja dari peluru serangan udara akhirnya berhasil selamat. Musuh telah ditumbangkan. Boy kembali melanjutkan perjalanan sambil mencari titik arah aman untuk jemputan selanjutnya. Namun sial, ia terpeleset dan lagi-lagi ia mendapatkan serangan dari musuh yang tiba-tiba datang. Boy berhasil selamat setelah terjun ke arah sungai, namun ketika berhasil naik ke tepian, tiba-tiba saja drone kehilangan kontak dengan Boy, namun Hogges yakin bahwa Boy masih hidup di luar sana. Boy terbangun mendapati dirinya telanjang dengan tangan terikat. Kemudian dari luar pondok seseorang berjalan ke arah tempat itu dan tiba-tiba saja berhasil menembaki dan membebaskan Boy. Rupanya dia adalah Sugar yang selamat dari RPG sebelumnya. Sugar mengatakan bahwa Bishop juga selamat dari tembakan itu, akan tetapi Bishop berhasil ditangkap oleh Sashimi. Setelah berbenah dan mendapatkan senjata, maka rencana Boy dan Sugar akan membebaskan Bishop yang ditangkap yang berada di markas bendungan yang diambil alih oleh kelompok Abu Sayyaf. Melalui alat satelit yang diambil dari pondok, Boy menghubungi kembali tim drone. Rencana kali ini berubah, yaitu mereka akan membebaskan Bishop kembali ke markas musuh. Setelah sampai di lokasi, mereka berdua menyusun rencana. Melalui perhitungan yang tak pasti, Boy kemudian memberikan titik koordinat lokasi pengeboman, dan bom itu harus diluncurkan 25 menit dari sekarang. Selesai mengatakan itu, tiba-tiba komunikasi terputus karena radio kehabisan baterai. Bertepatan juga si pelembur Hogges dan stafnya yang sudah habis. Dengan terpaksa kursi monitor drone harus diambil alih oleh si petugas selanjutnya. Sementara Boy dan Sugar yang saat ini sendirian harus bergerak cepat karena mereka hanya mempunyai waktu beberapa menit saja sebelum bom massal diluncurkan ke markas itu. Dengan waspada mereka berdua terus bergerak masuk dan mencoba menyingkirkan satu persatu dengan tenang. Namun semua di luar rencana karena musuh juga manusia yang punya naluri bertahan hidup yang sama kuat, sehingga gelut pun terjadi. Setelah keributan memancing musuh berdatangan, Sugar yang terluka terkena tembakan memudahkan musuh dalam menyergap mereka berdua. Sehingga akhirnya mereka berhasil tertangkap juga. Dan di dalam kurungan bertemu dengan Bishop yang sudah lebih dulu berada di situ dengan kondisi yang buruk. Di situ Boy mengingatkan mereka bahwa bom dalam beberapa menit lagi akan segera meledakkan tempat itu. Namun kelompok Abu Sayyaf yang dipimpin Hashimi
tidak menghiraukannya. Malah tiba-tiba saja mereka mengeluarkan sugar. Terlihat salah seorang menenteng kamera. Dan seperti teroris pada umumnya sudah jelas itu akan terjadi eksekusi. Sehingga perjuangan sugar harus terhenti sampai di sini saja. Hitung mundur sudah berjalan sejak pesawat tempur mulai mengudara. 14 menit menjelang peluncuran bom, Boy kemudian digiring ke sebuah tempat penyiksaan. Boy dipaksa memberikan informasi terkait bom yang dikatakannya. Ternyata Simi menduga ada rekan Delta yang berada di luar sana yang mengontrol bom itu. Meski disiksa, Boy tetap mengatakan yang sebenarnya. Sementara Hughes yang sudah di luar kerja kembali seperti masyarakat biasa yang nampak berbelanja memenuhi keperluan istrinya yang telah melahirkan. Sementara Boy terus saja disiksa karena belum juga mengatakan yang diinginkan oleh Sashimi. Hingga tibalah bom pertama dari kedua bom yang direncanakan akhirnya dijatuhkan. Dan bak mandi tempat ia disiksa menjadi penyelamat saat bom meledak mengisi ruangan terbuka dengan api ledakan. Boy yang selamat menemukan seseorang dan ternyata ia mendapat aset yang menjadi misi harus diselamatkan tersebut, yang rupanya ditawan di tempat itu. Kemudian mereka bersama menuju tempat Bishop dikurung. Kebetulan di situ ada Sashimi yang terluka akibat ledakan. Boy yang mengingat perbuatan Sashimi kepadanya sehingga ia pun melakukan hal ini. Boy kemudian segera membawa Bishop dan aset keluar dari tempat itu. 5 menit lagi menjelang pengeboman kedua, pesawat sudah siap dalam perjalanan. Melalui telepon satelit yang diperolehnya dari Sashimi, Boy menghubungi markas agar segera menggagalkan bom itu. Dengan cepat Hughes menuju ke markas, ia berpacu dengan waktu hitung mundur. Akhirnya Hughes tiba dan langsung melabrak masuk ke pusat kendali. Hingga akhirnya ya itulah tadi cerita film aksi menegangkan yang menarik. Ceritanya cukup bagus dan film ini mendapatkan rating IMB 7,2. Oke, itu saja, semoga terhibur. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.